Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Azmil. Saya mahasiswa semester 7 Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan secara singkat mengenai pesantren dan rehabilitasi dengan zikir tarekat, serta juga menyebutkan beberapa pesantren tarekat yang menggunakan zikir sebagai metode penyembuhan atau terapi. Di sini ada 3 pembahasan yang akan saya bahas di sini. Yang pertama mengenai pengertian pesantren dan rehabilitasi, yang kedua zikir dalam tarekat, dan yang ketiga yakni contoh-contoh pesantren tarekat yang menerapkan zikir sebagai metode pengobatan atau terapi. Yang pertama yakni pengertian pesantren dan rehabilitasi. Pesantren berasal dari bahasa Tamil dari kata santri yang berarti para penuntut ilmu. Pesantren adalah suatu bentuk lingkungan masyarakat yang unik dan memiliki tata nilai kehidupan yang positif serta mempunyai ciri khas tersendiri sebagai lembaga pendidikan Islam. Tujuan didirikannya pondok pesantren yakni guna mencetak ulama yang menguasai ilmu-ilmu agama, mendidik muslim yang dapat melaksanakan syariat agama, dan mendidik agar objek memiliki keterampilan dasar yang relevan dengan terbentuknya masyarakat beragama. Pengertian rehabilitasi. Rehabilitasi adalah salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Menurut Soparman, rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup. Maksudnya, hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Yang kedua yakni zikir dalam tarekat. Syarat utama bagi orang yang menempuh jalan Allah adalah dengan membersihkan hati secara keseluruhan dari selain Allah. Sedangkan kuncinya dengan menenggelamkan hati secara keseluruhan dengan zikir atau menyebut asma Allah. Amalan zikir dalam hal ini menjadi pusat perhatian bagi para pengamal tarekat, karena zikir sebagai proses penyucian diri atau tazkiyatun nafs dari tahapan tahalli, tajalli. Zikir sebagai bentuk untuk mendekatkan diri kepada Allah sekaligus sebagai media komunikasi dengannya. Selain itu, zikir juga sebagai bentuk ketaatan kepadanya, menjauhkan manusia dari segala maksiat dan mara bahaya. Yang ketiga yakni beberapa contoh pesantren tarekat yang menerapkan zikir sebagai metode pengobatan atau terapi. Yang pertama, Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Di pondok pesantren ini memanfaatkan zikir sebagai metode pengobatan. Salah satunya yakni membantu proses rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Metode penyembuhan klien di pondok Inabah yaitu bentuk latihan-latihan spiritual atau riyadhah yang dilakukan dalam bentuk ada amalan harian yaitu dengan berzikir setiap waktu agar selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada amalan mingguan, sering disebut khataman, yaitu berzikir ditambah dengan doa-doa atau wirid yang dilakukan setiap seminggu sekali. Tapi khusus untuk di Pondok Inabah ini, amalan ini dilakukan setiap hari setelah sholat maghrib. Kemudian ada amalan bulanan yang biasanya disebut manakiban, yakni biasanya dibaca dan diuraikan dalam manakiban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam proses penyembuhan di pondok pesantren ini, sebelumnya terlebih dahulu klien melakukan talqin zikir, yakni suatu proses awal seseorang akan mempelajari tasawuf atau tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dengan talqin zikir oleh Aba Anom terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Di
diharapkan dapat membangunkan tingkat kesadarannya sehingga timbul penyesalan dan mengetahui akan segala kesalahan atau dosa yang telah dilakukannya dengan tidak sadar selama ini. Adapun zikir yang dilaksanakan dalam tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ada dua macam, yakni zikir jahar dan zikir khafi. Zikir jahar adalah zikir yang diucapkan dengan suara keras dan dengan disertai gerakan-gerakan serta ritme tertentu. Adapun lafal yang diucapkan dengan kalimat tahlil yaitu la ilaha illallah. Sedangkan zikir khafi adalah zikir yang tersamar atau zikir yang tersembunyi dengan mengusahakan agar hati senantiasa ingat satu nama Allah. Zikir ini dilakukan dengan cara memejamkan mata, katupkan bibir dan lipatkan lidah ke atas. Kemudian menyebut kata Allah, Allah, Allah sebanyak 3 kali. Yang kedua yakni Pondok Pesantren Fafirru Tilawah di Kudus. Pendiri pondok pesantren ini merupakan salah satu orang atau tokoh agama yang sangat disegani oleh masyarakat sekitar karena karomah atau kelebihan yang didapatkannya yakni dapat menyembuhkan berbagai penyakit fisik maupun psikis, sehingga banyak orang yang datang untuk berobat kepada beliau. Selain datang untuk berobat dan menimba ilmu agama, terdapat banyak orang yang datang ke beliau untuk berbagai kepentingan, misalnya mencari solusi dalam permasalahan di kehidupannya. Dalam proses penyembuhan klien, salah satunya yakni klien yang mengalami gangguan kejiwaan. Klien ini diterapi dalam waktu 2 kali dalam waktu 1 minggu, bahkan ada yang lebih, tergantung berat ringannya gangguan kejiwaannya. Dalam proses penyembuhan, pasien disuruh untuk berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk yakin bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menyembuhkan segala penyakit. Selain itu, aspek terpenting dalam proses penyembuhan yaitu dari diri pasien itu sendiri. Artinya pasien itu harus yakin untuk bisa sembuh dari penyakitnya. Baik, selesai sudah pemaparan materi mengenai pesantren dan rehabilitasi dengan zikir tarekat, serta menyebutkan beberapa pesantren tarekat yang menggunakan zikir sebagai metode penyembuhan atau terapi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.